Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Kok kurang semangat sih? Tuhan Yesus luar biasa. Ini cocok dengan khotbah saya hari ini adalah begini. Satu hari saya menjalankan rutinitas saya. Saya dulu punya usaha, jadi ini saya dapat 3 tahun yang lalu, persisnya di tahun 2019, ya. Kurang lebih bulan April begitu. Saya pergi ke toko, naik motor. Biasanya kalau saya naik motor, saya selalu berdoa. Itulah yang dikatakan, tetaplah berdoa, tidak perlu tutup mata. Jadi sambil mengendarai kendaraan, saya ngobrol sama Tuhan. Saya curhat. Ada rasa bosen melakukan kegiatan saya yang sehari-hari itu, yaitu pergi ke toko. Bangun tidur, mandi, pergi ke toko. Terus saya merasa bosen. Saya ngomong sama Tuhan. Kayaknya saya bosen nih menjalankan kehidupan itu, besok lakukan itu lagi. Tiba-tiba Tuhan memberi satu kayak slide gitu ya, timbul, dan ini yang saya mau sampaikan, yaitu semangat cuma di awal. Nah, tema khotbah saya adalah semangat cuma di awal. Saudara coba merenung ya, ketika saudara dulu waktu lulus sekolah pengen kerja, melamar satu pekerjaan, saudara diterima, dan ketika diterima itu saudara senang bukan main, dan saudara pergi kerja itu dengan penuh semangat. Berjalannya waktu, saudara jadi bosen, udah nggak ada semangat lagi. Saudara pernah nggak merasakan seperti itu? Semangat cuma di awal. Kenapa ya orang seperti itu? Begitu juga dalam hal beribadah. Dulu semangat banget waktu beribadah. Berjalannya waktu, semangatnya udah nggak ada. Jadi semangat cuma di awal. Kalau bahasa ininya, semangatnya cuma anget-anget tai ayam. Semangatnya sebentar doang. Padahal untuk meraih kesuksesan itu saudara harus semangat terus, konsisten. Dulu sampai sekarang harusnya tetap, ya. Nah, sebelum saya menyampaikan lebih jauh, kenapa ya kita semangat cuma di awal? Ketika saudara melakukan satu bisnis, mungkin bisnis online atau bisnis apa, waduh, pertama itu semangat, ya. Lama-lama bosen juga. Waktu dapat orderan 1-2 aja, waduh, packingnya bisa rapi banget. Begitu dapat order banyak, udah asal-asalan aja, karena udah bosen, udah nggak ada semangat. Ternyata perlu semangat untuk mendapatkan yang bagus, ya. Ini. Ya, kita mau bahas kenapa banyak orang cuma semangat di awal, tapi akhirnya melempem atau kehilangan semangat. Nggak ada semangat lagi melakukan yang dulu sering dilakukan. Begini saudara, untuk meraih prestasi, untuk meraih sesuatu, entah itu juara dalam olahraga atau apapun ya, dalam perlombaan apa, untuk meraih itu, saudara perlu prestasi. Nah, ketika saudara mendapatkan yang saudara dambakan, misalnya dapat apa gitu ya, jadi juara, jadi apa gitu. Untuk mempertahankan itu saudara perlu karakter. Nah ini, ternyata karakter itulah yang bisa menentukan saudara bisa semangat terus sampai akhir hayat. Tangkap ini nih, kita ambil contoh olahragawan. Karakter seperti apa yang membuat saudara akan tetap semangat melakukan itu sampai akhir hidup saudara? Keluarkan dulu Amsal 20 ayat 6. Coba dikeluarkan, cepat. Adalah karakter yang seperti apa? Tadi saya katakan untuk meraih sesuatu perlu prestasi. Ya, mungkin saudara menjadi juara dalam olahraga, mungkin badminton, saudara menjadi juara atau olahragawan yang terkenal gitu ya. Dan untuk mempertahankan kejuaraan itu dia perlu karakter. Tangkap ini, karakter seperti apa? Adalah apa? Kesetiaan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, yang bisa melakukan itu terus sampai akhir hidupnya, siapa yang menemukannya? Saya sering melihat si A dulu begitu menggebu-gebu di dalam Tuhan. Wah, kalau naik mimbar itu, mimbarnya bisa gemetar. Semangat! Tapi mana lagi sekarang? Kok hal itu udah nggak ada lagi? Ini contoh ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Untuk meraih sesuatu perlu prestasi, untuk mempertahankan sesuatu itu, ya tadi saya katakan, entah itu juara, perlombaan, dalam olahragawan gitu, perlu karakter yang artinya apa? Kalau lihat dari Amsal 20 ayat 6, kesetiaan.
masih terus gak kalau yang main badminton melatih dirinya walaupun perlombaan itu sudah selesai? Ya untuk mempertahankan yang 4 tahun yang akan datang, mungkin dalam Olimpiade atau Asian Games itu. Kalau dibilang, udah perlombaan kan sudah selesai bulan lalu, sekarang saya santai-santai aja dulu, gak akan bisa meraih kesuksesan. Saudara percaya itu gak? Tapi kalau dia masih tetap melatih dirinya terus, main badminton, latihan itu rutin, seminggu berapa kali, disitulah terletak kesuksesan. Perlu kesetiaan. Saudara, satu hari Mother Teresa itu, saudara tahu ya, Mother Teresa sudah meninggal. Dia adalah seorang yang begitu murah hati, yang begitu terbeban dengan orang-orang miskin. Dan atas ketetapan Tuhan, Tuhan menetapkan dia untuk melayani orang-orang miskin di daerah India, persisnya di Kalkuta. Jadi dia melayani orang-orang miskin di daerah India. Satu hari, Mother Teresa sedang melayani orang miskin, entah memberi makan, entah merawat atau apa gitu ya. Datang seseorang nih, seperti kayak wartawan, ngomong begini sama Mother Teresa. Mother Teresa kan pelayanannya adalah melayani orang-orang miskin. Mother Teresa tahu nggak jauh dari tempat ini ada orang yang lebih miskin dari sini, di tempat Mother Teresa yang sedang melayani. Nggak jauh dari sini, mungkin beberapa blok dari sini ada orang yang lebih miskin di tempat ini. Apakah Mother Teresa nggak merasa gagal? Karena panggilan dia adalah untuk melayani orang-orang miskin. Saudara tahu apa dijawab oleh Mother Teresa? Dia bilang begini, saya dipanggil oleh Tuhan bukan untuk sukses. Kegagalan kan lawannya sukses. Apakah Mother Teresa tidak merasa gagal ketika ternyata ada orang lebih miskin lagi, tidak terlayani oleh Mother Teresa? Dia bilang apa? Saya dipanggil Tuhan bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Setia melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Sukses itu hanya akibat. Tangkap ini. Jadi kalau saudara mau meraih kesuksesan, ya itu yang tujuannya. Entah lihat deh. Saudara bisa kacau balau, tapi kalau saudara tangkap dia punya benihnya, buah itu hasil. Gak usah saudara apa-apain, dia akan timbul hasilnya. Kesetiaan itu benih, sukses itu buah. Nah tadi ibarat yang tadi pemain badminton, kalau dia tetap setia, sukses itu akibat gak? Akibat dia terus melakukan dengan setia latihan badminton, menjaga staminanya, makan tetap dijaga. Ntar 4 tahun kemudian dia ikut Olimpiade, bisa jadi juara. Tangkap ini ya. Nah, secara garis besar, nih saya bicara secara garis besar dulu ya. Kenapa orang itu semangat cuma di awal adalah dia tidak tahu tujuannya. Tujuan dari apa yang sedang dia lakukan. Semangat di awal melakukan sesuatu dia nggak tahu tujuannya apa. Ini nih, tangkap ini ya. Karena kalau orang tahu tujuan itu akan melahirkan motivasi. Saudara kalau ke tempat ini nggak ada motivasi, pasti saudara datangnya ogah-ogahan. Saudara melakukan sesuatu pekerjaan, nggak ada motivasi, pasti saudara melakukannya ogah-ogahan. Ibaratnya dia jadi apa? Rutinitas, lakukan aja, tanpa tahu tujuan. Nah ini saudara harus tangkap nih, nanti saya bahas, ada 3 poin tujuan yang membuat saudara akan semangat bukan cuma di awal, tapi sampai akhir hayat. Jadi harus tahu tujuan, dan tujuan itu akan menciptakan motivasi. Orang perlu motivasi. Makanya banyak timbul, ya, terlahir motivator. Motivator itu tujuannya memberi saudara motivasi untuk melakukan sesuatu. Ya, menjalankan kehidupan, melakukan pekerjaan ini dan itu. Disewa oleh perusahaan, kebanyakan perusahaan asuransi, ya, supaya saudara itu tetap semangat untuk mau jadi, ya, memasarkan urusan asuransi. Banyak orang-orang sales asuransi semangat di depan doang, begitu berjalan sebulan 2 bulan, langsung redup itu semangatnya. Perlu dimotivasi, makanya perlu motivator. Tangkap ini ya. Nah, tujuan akan melahirkan motivasi membuat orang semangat untuk melakukan itu dan konsisten untuk melakukan satu hal. Sehingga ada komitmen. Perlu komitmen. Komitmen itu apa ya? Seperti janji kepada diri sendiri. Nah, saya baca di satu artikel, bagus nih. Seorang motivator berkata begini. Jadi begini,
Saya ulang lagi ya. Tujuan akan melahirkan motivasi, motivasi membuat orang semangat dan konsisten untuk melakukan satu hal sehingga ada komitmen. Tanpa komitmen, tidak mungkin orang bisa terus-menerus melakukan apa yang dibebankan kepadanya. Perlu komitmen. Nah, motivator ini berkata begini, bagus nih. Orang dari Amerika berkata begini. Commitment is the glue that bond you to your goal. Indonesia begini. Komitmen adalah lem tahu ya lem? Untuk melekatkan Anda kepada tujuan. Tanpa komitmen, nggak mungkin saudara mencapai goal itu. Inggrisnya bilang apa? Commitment is the glue that bond. Bond itu melekatkan, bond you to your goal. Goal ya, tahu ya? Target, sasaran. Itu perlu satu komitmen. Contoh diri saya lah ya. Ini kan cerita 3 tahun yang lalu. Nah, waktu 3 tahun yang lalu, saya nggak ada pembantu tuh. Akhirnya, mau nggak mau terpaksa, nggak ada yang ngepel kan. Saya ngepel. Waktu saya ngepel itu, saya keringetan nih. Waktu saya keringetan itu, terus baru biasanya dalam keadaan capek gitu, saya baru makan sesuatu atau apalah, minum susu atau apa gitu ya. Rasanya enak banget, seger nih. Wah, asik juga nih. Melakukan apa tadi? Pel, nyapu saya enggak ya, mungkin istri saya yang bagian ngepel nih. Sudah tahu kan, rumah saya ngepelnya depan, dalam, atas. Waduh, satu kaos itu basah. Tapi asik buat saya. Akhirnya saya berketetapan, kalau gitu setiap hari aja saya ngepel. Saya punya komitmen, ya. Saya harus ngepel. Ngepel itu supaya bersih, itu bukan tujuan saya. Akhirnya nih sekarang, walaupun udah ada pembantu, saya tetap aja ngepel di bagian depan. Ngepel itu saya tujuannya, komitmen saya adalah saya mau keluarin keringat saya untuk bisa olahraga, untuk sehat. Bersih itu hanya akibat. Ini sederhananya, tangkap. Jadi kalau ada orang lihat saya ngepel, biasanya saya ngepel pakai kaki kan, waduh itu saya sengajain biar keluar tenaganya luar biasa, sampai keringetan gitu ya. Padahal ada pembantu di dalam. Istri saya suka ngomong, ngapain ngurusin begitu? Bukan urusan bersih tidak bersih, tapi saya mau olahraga. Saya mau sehat. Akibatnya, lantai jadi bersih. Nangkap ini ya. Atau contoh-contoh dulu ya saya ya. Saudara kalau ikut saya punya Facebook di fanpage ya, saya kenapa 1 minggu itu selalu saya harus mengupload, membuat video khotbah 2 kali. Saya bisa begitu karena ada komitmen. Bukan cuma semangat di awal, sempat juga saya mau berhenti untuk udah deh ngapain sih upload gitu ya. Tetapi saya punya kayak janji sama Tuhan. Janjinya adalah begini. Saya bersyukur kalau Tuhan menetapkan saya untuk bisa pelayanan misalnya di tempat ini gitu ya. Jujur, saya ini kalau melihat ya pelayanan di tempat ini, orang suka tanya, gereja lu mau dibawa kemana? Ya maaf ya, jemaatnya cuma segini-gini gitu ya. Tapi berhubung dengan karena pandemi itu, the power of kepepet saya tuh keluar, saya itu nggak bisa. Maksudnya semasa pandemi, kok kita jadi nggak ibadah nih? Entah kenapa Tuhan bisa pimpin saya cari-cari Facebook, video-video lama gitu, saya potong-potong, saya bagikan ke banyak, ya secara umum di Facebook. Itu respon dari orang-orang, ya, yang nonton Facebook, nggak tahu ya di sini nonton apa enggak ya. Itu luar biasa. Jadi saya berjanji, maksudnya saya punya komitmen itu adalah, saya pegang satu ayat adalah, jadikan semua bangsa itu muridku. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, kata Tuhan ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Waktu saya sampaikan di sini, nanti kan saya akan share. Ya entar minggu depan, atau bulan depan, biasanya saya begitu. Itu bisa menjangkau banyak orang. Nah, saya punya komitmen seperti itu. Seminggu selalu 2 kali. Ada juga sempat malas gitu ya. Saya selalu kalau misalnya share satu khotbah ini, saya kayak tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan yang nonton baru 1.000. Ntar ya, tunggu 2.000 ya. Baru saya bikin lagi dah. Itu saya janji sama Tuhan. Taunya begitu udah 2.000, baru saya bikin lagi. Nah, kadang-kadang baru saya share sebentar, udah 16.000. Waduh, saya udah gak ada bahan kan. Tapi Tuhan tuh baik. Selalu ada aja.
Saudara kalau ikut fanpage saya, tolong di-follow lah ya. Ikut, pasti setiap kali saya upload, masuk di Facebook, oke? Itu ya. Itu contoh ya. Jadi harus punya komitmen dan semangat itu pasti akan terus sampai akhir hidup saya. Contoh-contoh tadi saya. Mengapa cuma semangat di awal? Ada 3 poin. Pertama adalah ketika engkau mempunyai tujuan hidup bahagia yang salah. Nah, ini nih. Saya yakin ketika saya bertanya